Oke. Ya, tadi Kania udah cerita lumayan ya, banyak saya kira soal prinsip-prinsip dasar dari libertarianisme. Dan betul dia tadi misalnya ada individualisme, ada pasar bebas, ada spontaneous order, ada beberapa hal yang sudah disebutkan Kania. Nah, kalau kita tadi menyimak apa yang dibilang Kania, kita akan melihat bahwa hal yang paling mendasar dari libertarianisme adalah kebebasan. Dan mungkin ada banyak definisi tentang kebebasan. Sempat disinggung tadi misalnya dari Isaiah Berlin tentang kebebasan positif, kebebasan untuk melakukan sesuatu, atau kebebasan negatif. Yang satunya kebebasan dari apa? Nah, yang mau saya highlight sebetulnya libertarianisme menekankan pada aspek yang kedua, kebebasan yang dalam pengertian negatif, yaitu bebas dari. Ya, itulah kebebasan. Bebas dari apa ya? Bebas dari paksaan, bebas dari ancaman, bebas dari perilaku sewenang-wenang. Nah, sekarang kenapa individu harus bebas dari kesenang-wenangan, harus bebas dari paksaan, harus bebas dari ancaman? Nah, pertanyaannya kan jadinya begitu sekarang. Karena memang ada suatu hal yang menjadi prinsip dasar libertarianisme yang disebut dengan ownership, kepemilikan. Istilah kamu apa tadi? Properti ya? Ya. Ownership. Nah, kepemilikan ini menjadi dasar yang akhirnya menjelaskan kenapa manusia harus bebas dari. Nah, ada dua jenis kepemilikan. Kepemilikan terhadap diri, setiap individu memiliki dirinya sendiri, dan kepemilikan terhadap sesuatu di luar dirinya, sesuatu yang merupakan kepanjangan dari kepemilikan diri itu, kepemilikan properti, kepemilikan aset, kepemilikan tanah, rumah bangunan, mobil, dan seterusnya. Adanya prinsip ownership ini membuat manusia harus bebas. Karena kenapa? Kalau kita tidak memiliki diri kita sendiri, saya misalnya, kalau saya tidak memiliki diri saya sendiri, maka orang lain bisa memperlakukan saya secara senang-senang. Ambil contoh misalnya, ada seorang kolektor kepala manusia misalnya. Kalau saya nggak memiliki diri saya, tubuh saya, semua organ saya, hidup saya, mata saya, nyawa dan sebagainya, maka si kolektor kepala nggak bisa dibilang bersalah dong kalau dia mengambil sesuatu dari tubuh saya. Nah, tapi karena kita memiliki, setiap orang memiliki dirinya, tubuhnya, pikirannya. Kalau kita rinci ya, ada pikiran, bahkan perasaan, sekujur tubuhnya itu membuat dia harus bebas dari kesenang-senangan orang lain, bebas dari perbudakan. Contoh paling gampang, pada abad-abad yang lalu di dunia zaman jahiliyah lah, kira-kira kayak gitu, perbudakan itu dianggap suatu hal yang wajar. Karena kenapa? Prinsip kepemilikan diri belum diakui. Orang menganggap bisa melakukan apapun terhadap orang lain dasarnya karena saya bisa melakukan itu sama dia. Saya kuat, dia lemah. Ya, saya bisa dong kalau mau menjadikan dia budak saya. Sesederhana itu hidup pada zaman dulu. Karena memang prinsip ini tidak diakui. Nah, libertarianisme memperjuangkan prinsip kepemilikan diri ini, kepemilikan atas diri, sehingga kita harus bebas dari perbudakan, bebas dari orang yang ingin mengambil organ tubuh kita, bebas dari salah satunya adalah kerja paksa. Nah, ini nanti ada kaitannya sama isu pajak yang disebutkan nih ya. Kenapa pajak adalah sesuatu yang zolim dalam libertarianisme, sesuatu yang tidak fair, karena dia sebetulnya mengambil kerja paksa. Kita yang bekerja, bayangkan hasilnya betul. Diri kita itu kan artinya bukan cuma ini kan, bukan cuma kepala, badan, nyawa, roh, kalau yang percaya, energi, pikiran, yes, umur kita, talent, buat kerja, bakat, 9 to 5 20% diambil sama si hantu di parlemen. Artinya mulai main nangkap ya, kenapa ada pandangan bahwa dalam libertarianisme pajak itu zolim. Karena dia mengambil sesuatu yang sebetulnya bagian dari ketubuhan kita, bagian dari diri kita. Bakat saya, kalau misalnya ada seorang yang sangat berbakat menyanyi misalnya, seniman, Kania nih, habis menyanyi, habis main piano gitu kan, misalnya lalu dapat honor, tiba-tiba itu kan bakatnya Kania, tiba-tiba datang petugas yang bayar honor, ini Mbak Kania, tapi ini dipotong pajak 10% ya. Artinya kenapa?
dia mengambil 10% dari bakat Kanye, sesuatu yang diperoleh dari bakatnya Kanye. Nah kira-kira kayak gitu. Makanya kita belain Tareli ya. Itu penggerakkan. Komunisme ada, karena mengambil itu seperti mengambil sebuah penzoliman itu. zolim. Nah, libertarian itu melihat jadi sebagai tidak produktif. akhirnya Kanye menjadi tidak produktif gitu kan, karena misalnya kalau Kanye dibayar dengan honor yang penuh misalnya, dia bisa melakukan lebih. Bayangkan misalnya 1 juta rupiah, 10%-nya berapa? 100.000. Nah, ketika 100.000-nya diambil, yang harusnya mungkin misalnya si artis ini bisa melakukan sesuatu dengan 100.000-nya, bisa menabung misalnya, berinvestasi atau buat modal usaha, ini nggak bisa kan, karena ditarik. Nah, itu kaitannya kepemilikan diri dengan kerja paksa ya. Kenapa kerja paksa itu salah? Kenapa pajak itu salah? Zolim? Ya karena itu prinsip kepemilikan diri. Itu baru dari yang sifatnya tubuh kita. Nah, ownership yang kedua yang juga jadi prinsip penting dalam libertarianisme. Kenapa manusia harus bebas dari senang-menangan? Ya, properti itu adalah sesuatu yang kita capai lewat jerih payah, lewat usaha, lewat kerja keras, penghasilan yang bisa kita belikan jadi aset baru, mobil, rumah, tanah, segala macam, sesuatu yang kita miliki, properti itu. Nah, jadi kalau kita bertanya kenapa manusia harus bebas dari, ya karena manusia memiliki dirinya dan memiliki apapun yang dia upayakan oleh dirinya. Ketika ini diambil, dipaksa, diancam, kira-kira kayak gitu, untuk diserahkan ke orang lain, ini sebuah kezaliman. Libertarianisme menolak semua perilaku-perilaku yang ingin mengambil alih kuasa seseorang terhadap dirinya dan terhadap propertinya dia.